Pemirsa, kasus penemuan mayat wanita dalam kondisi hamil di sejumlah daerah menguak fakta sedih hubungan asmara yang terlalu jauh. Kehamilan yang dikira akan jadi sarana menuju ikatan rumah tangga justru berbalik jadi malapetaka. Tak siap bertanggung jawab mendengar kekasihnya hamil membuat seorang pemuda di Serang, Banten kalap. Ia menghabisi nyawa sang kekasih dan memutilasi tubuhnya menjadi 4 bagian. Perbuatan sadisnya dipicu desakan korban agar ia bertanggung jawab dan segera menikahinya. Didahului cekcok mulut, tersangka lalu menganiaya korban hingga tewas. Pacar mengaku hamil juga membuat seorang pemuda di Bandung, Jawa Barat kehilangan akal sehat. Ia menganiaya kekasihnya berulang kali dengan senjata tajam. Karyawati salon kecantikan itu pun tewas di kamar kontrakannya. Pelaku yang dibekuk polisi tak lama berselang mengaku gelap mata dan menghabisi nyawa perempuan 27 tahun itu lantaran sang kekasih menolak menggugurkan kandungan. Korban tidak mengiyakan atau tidak mengabulkan permintaan pelaku, sehingga pada hari Sabtu itu pelaku kesal dan melakukan pembunuhan. Gelap mata mendengar pacar berbadan 2 juga jadi dalih seorang pria di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ia diberitahu kekasihnya tengah hamil dan minta segera dinikahi. Pemuda yang belum siap berumah tangga dan memiliki anak itu pun minta sang pacar menggugurkan kandungan. Namun permintaannya ditolak mentah-mentah hingga membuatnya marah. Ia menganiaya dan membunuh kekasihnya yang sedang hamil lalu kabur keluar kota. Dalam menjalin hubungan asmara, kerap kali perempuan lebih banyak menggunakan perasaan. Pujuk rayu hingga kata-kata manis cukup membuat mereka percaya hubungan asmara yang terjalin akan berujung pada pernikahan. Kondisi itu membuat banyak perempuan bersedia diajak berhubungan intim, layaknya suami istri. Padahal hubungan seks di luar nikah sudah pasti akan menimbulkan masalah. Apalagi bila sang pacar tak menunjukkan kepribadian yang matang. Baik itu norma agama, norma sosial, norma keseharian begitu ya, mengatakan bahwa hubungan seksual itu sebaiknya dilakukan setelah menikah begitu, sehingga ketika ada pasangan yang kemudian menuntut kita untuk melakukan hal tersebut, itu sudah salah satu ciri-ciri dari red flag begitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa lihat dari keseharian, misalnya ketika ada masalah, apa yang dia lakukan? Apakah dia fight gitu ya, menghadapi, atau dia flight, dia lari dari hal tersebut. Kehamilan di luar nikah bukanlah kondisi yang diinginkan pasangan kekasih. Perempuan yang takut dan panik karena hamil tanpa rencana umumnya langsung mendesak segera dinikahi. Sayangnya janji-janji manis yang pernah dilontarkan sang pacar hanyalah cara untuk memanipulasi. Perempuan yang untuk bahwa kita ini seringkali dijadikan objek begitu ya. Ini perlu kita sadari dulu. Jangan sampai kita mau menempatkan diri kita sebagai objek yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ini perlu dipahami oleh anak-anak remaja, perempuan ya. Ini perlu dipahami terlebih dahulu. Kemudian tentu saja sex education ya. Apa sih itu seks? Apa sih hubungan itu? Akibatnya apa? Akibat secara fisik dan akibat secara psikologis ke depannya itu juga perlu dipahami. Perempuan paling banyak menanggung risiko ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Oleh karenanya, punya kendali diri yang baik, menggunakan logika dan bersikap tegas terhadap ajakan merugikan, diharap mampu menghindarkan perempuan dari petaka, seperti kehilangan nyawa karena menuntut tanggung jawab dari sang kekasih. Tim Liputan melaporkan.